Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Yang saya hormati, saya ta'zimi para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik sipil, militer dan Polri, dan para jamaah semuanya. Tidak lupa wabil khusus aku subidikrihi guru kita Kiai Haji Mufti Nasihin, dan juga guru kita Kiai Haji Ja'far Shagir, dan juga Dr. Hasan Maksum selaku Ketua MUI Kota Medan, dan Al-Ustadz Zulfikar Hajar, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum semuanya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedatangan kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin kita membahagiakan dan menggembirakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu betapa banyak dan betapa agung jasa beliau. Tidaklah kita akan bisa masuk surga tanpa melalui pintu beliau. Tidaklah kita akan bisa menggapai kejayaan dan kebahagiaan tanpa melalui jalan beliau. Tidaklah kita akan bisa kenal Allah tanpa beliau, dan tidak pula bahkan kita wujud di dunia ini dan alam semesta ini tidak wujud kecuali karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengorbanan kita yang teramat sedikit jika kita ingin untuk membalas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita korbankan untuk beliau, bahkan nyawa satu-satunya yang kita korbankan untuk beliau, maka tidak ada artinya betapa agung, betapa besar, betapa hebatnya jasa beliau kepada diri kita. Kita nanti di akhirat, ya, beliau tetap berjuang, memperjuangkan kita agar semua umatnya dan bibil khusus orang-orang yang hadir ini supaya semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika datang satu malaikat menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu menyampaikan salamnya Allah, innas salam yuqirika salam. Sesungguhnya Zat yang Maha Salam mengirimkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daraka daras salam. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau mendapatkan 3 kesempatan doa yang mustajabah. Allah anugerahkan kepada engkau ya Nabi 3 doa yang semuanya itu kabul. Apa saja yang engkau minta Allah akan kabulkan. Maka Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi.
yang pertama kali beliau ucapkan adalah Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku. Begitu sayangnya Nabi kepada kita, begitu cintanya Nabi kepada kita, berarti semua diri kita ini ada dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berada dalam hatinya Nabi, yang mana hatinya Nabi ini selalu mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan tersiram dan tercurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyakiti hati Nabi kalau kita sudah berada dalam hatinya Nabi. Tidaklah mungkin umat ini tidak di hatinya Nabi, ya, karena beliau begitu ada kesempatan doa yang mustajabah. Yang pertama kali beliau ingat adalah umatnya. Seseorang itu akan menyampaikan sebuah pikiran dalam dirinya, pasti apa yang menjadi hal yang paling penting dalam dirinya. Kesempatan doa yang mustajabah, Rasul angkat tangannya dan beliau mengatakan Allahumma ghfir li ummati. Di sini yang mengandung makna bahwa kita ini umat yang banyak dosa, dan dosa inilah yang menjadikan sedihnya Nabi SAW terhadap umat, karena beliau faham benar bahwa dosa inilah yang menyebabkan kita akan terhina, dosa inilah yang menyebabkan kita akan terlempar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dosa inilah yang akan membunuh hati kita, dosa inilah yang akan mencegah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa inilah yang akan menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak dosa. Sekarang yang menjadi beban fikir Nabi kepada umatnya karena banyaknya dosa. Sehingga beliau ucapkan kepada Allah, Allahumma ghfir li ummati. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Wahai umat Rasulullah, wahai para pencinta Rasulullah, jagalah mata kalian dari dosa, jagalah mulut kalian dari dosa, jagalah telinga kalian dari dosa, jagalah tangan kalian dari dosa, jagalah kaki kalian dari dosa, jagalah perut kalian dari dosa, jagalah kemaluan kalian dari dosa, jagalah hati kalian dari dosa. Jauhkanlah iri, dengki, sombong, takabur, riya, suudon, benci, permusuhan, caci maki, suudon dan gurur, bangga diri, dan semua hal-hal yang akan menyebabkan diri kita tertutup kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh kepada kecintaan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah dari dosa. Dosa yang lahir maupun dosa yang batin. Sekarang ini musuh-musuh Allah, ya, musuh-musuh Rasulullah berusaha dengan keras, bekerja sama dengan iblis dan syaitan untuk membuka kesempatan umat Islam, pecinta Nabi SAW untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Dari kanan kita, dari kiri kita, bahkan ya di HP kita yang masing-masing kita mengantongi di tangannya, mengantongi berada di sakunya, ini adalah salah satu sumber dosa yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap HP kalian. Janganlah kalian membuat sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalian melihat sesuatu yang dijajakan oleh Dajjal dan para pengikutnya untuk mengotori pikiran kita, untuk mengotori hati kita. Sangatlah hal yang sangat rugi sekali, kenikmatan yang maha dahsyat. Kita bisa berjumpa Rasulullah, bisa melihat wajah Rasulullah walaupun hanya dengan mimpi, melihat bagaimana gantengnya beliau, melihat bagaimana senyumnya beliau, melihat bagaimana kita bisa bersalaman dengan beliau, kita bisa dipeluk oleh beliau, tapi gara-gara mata kita suka melihat aurat, mata kita suka melihat orang-orang yang lain jenis dan itharus syahwat dalam diri kita, sehingga mata kita diharamkan untuk melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan dikhawatirkan kalau kita tidak bisa melihat Rasulullah di dunia, kita khawatir nanti kalau di akhirat kita tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi ketika berada di akhirat, tanda dia adalah orang celaka. Wailun man lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat wahai Aisyah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mencari jarum yang jatuh di kamar beliau karena lampu minyaknya habis minyak sehingga padam. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan menyingkap tirai dari kamar tersebut, maka seraya terang benderanglah bilik tersebut, kamar tersebut, sehingga Sayyidina Aisyah bisa melihat jarum yang sebegitu lama dia carikan dengan cahaya dari wajah Nabi, sehingga terang benderang dia bisa melihat dari jarum tersebut. Maka ta'ajablah Sayyidina Aisyah, heran begitu ta'ajub dengan sinaran cahaya wajah Nabi SAW yang begitu terang benderang, melebihi daripada lampu minyak tadi. Maka bilang mahadal wajah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Bagaimana orang itu tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah? Karena di dunia ini matanya dikotori dengan sosial media yang tidak betul. Matanya ini dikotori dengan pandangan-pandangan yang tidak baik. Matanya ini dikotori dengan syahwat dan hawa nafsu yang dijajakan oleh manusia. Manusia yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Wahai kekasih Rasulullah, wahai para pencinta Rasulullah, sayangilah diri kita. Sayangilah diri kita dengan menjauhkan kita dari dosa. Sayangilah diri kita dari menjauhkan kita dari hal-hal yang akan membuat kita jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah, jauh dari surga, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kenikmatan. Jamaah yang mulia, dosa itu ya nikmatnya sedikit. Nikmatnya sedikit, tapi sengsaranya dan siksanya panjang. Kita ini bermujahadah, hadir maulid ataupun kita puasa, kita qiyamul lail, kita berdoa, kita munajat, payahnya sedikit tapi kenikmatannya panjang, abadi, kekal abadi nanti di akhirat. Ya. Dan kita tahu bahwa surga al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahawat. Bahwa surga itu dibentengi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengen makan yang banyak, tapi disuruh agama supaya kita banyak puasa. Hawa nafsu kita kepengen nonton ini dan itu, mengumbar syahwat, tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan-pandangan kita. Hawa nafsu kita pengen berbicara ini dan itu, membuka aib manusia. Apalagi pada zaman yang sekarang ini, orang untuk bisa ingin mendapat jabatan yang tinggi atau mendapatkan satu kedudukan, dia harus fitnah ini dan fitnah itu, ya. Kemudian menceritakan berita buruk ini dan berita buruk itu, ingin mendapatkan kenikmatan yang segelintir yang ada di dunia, tapi dia menjual surganya dengan membeli neraka, wa'iyadzubillah. Ya, untuk itu jauhkan diri kita dari segala dosa yang lahir maupun batin. InsyaAllah kita akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita menjauhkan dosa jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menjalankan taat. Ya. Karena orang yang meninggalkan dosa, tanda orang itu ada sidik dalam dirinya. Dan sebenarnya orang yang pandai menjauhkan dosa,
tanda bahwa sholatnya bagus, tanda bahwa puasanya bagus, tanda bahwa hajinya bagus, tanda bahwa amalayahnya bagus. Dan kebagusan itu Allah Subhanahu wa taala kasih energi, kasih power sama orang itu, sehingga orang itu jijik untuk berbuat dosa. Hingga pada tingkat tertentu manusia-manusia yang sudah mendapatkan inayah rabbaniyah, para jamaah mulia, dia melihat dosa ya lebih jijik dari melihat kotoran manusia. Ya, lebih jijik daripada melihat bangkai. Maka dari itu orang-orang yang mendapatkan ainil inayah rabbaniyah tidak pernah berpikir berbuat dosa, apalagi berbuat dosa. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahibul Sulamut Taufik, ya kita tahu semuanya kitab Sulamut Taufik, ya, dan juga kita tahu semua qasidah yang selalu didendangkan, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Juga qasidah yang selalu kita sampaikan apabila kita berziarah kepada makam salihin atau wali Allah, salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum, adalah karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan, tahaddusan bin ni'mah, wallahi ma fa'altu makruhan qad wala hamamtu biha. Demi Allah, seumur hidup aku ini tidak pernah berbuat makruh, dan bahkan tidak pernah tergetar, tersedik hatiku untuk ingin berbuat makruh. Buat makruh saja, perbuatan makruh saja tidak pernah, apalagi perbuatan dosa. Apalagi perbuatan dosa. Keinginan berbuat makruh pun tidak ada. Ya. Kenapa orang-orang yang seperti itu melihat makruh, melihat berdosa seperti melihat kotoran? Itulah orang yang waras akalnya. Itulah yang waras hatinya. Itulah yang bercahaya sanubarinya. Sehingga melihat dosa seperti melihat kotoran. Tapi orang-orang yang akalnya tidak waras, orang-orang yang hatinya, sanubarinya tidak bercahaya, maka dosa itu seperti dia melihat es krim barangkali. Ya, dosa itu pandangan dia seperti apa ya? Seperti sate atau gulai atau nasi kebuli barangkali. Ya, atau buah yang ranum, sehingga dia ingin untuk mencicipinya. Wa iyadzubillah, wa iyadzubillah. Kenapa demikian? Karena akalnya tidak sehat. Seperti orang gila atau seperti anak kecil yang akalnya belum sempurna. Anak umur 1 tahun atau orang yang gila, hilang akal, maka kita tahu orang yang gila sering berada di sampah. Berada di sampah, dia ngayuk-ngayuk sampah itu. Buangan-buangan dari nasi atau roti atau buah yang busuk yang sudah dilempar di dalam sampah, maka ini orang gila ngoyak-ngoyak dan dia makan. Padahal ada lalat, banyak ribuan lalat ada di situ. Ya, penyakit-penyakit bakteri ada di situ, tapi dia tidak kisah itu. Kenapa? Tidak punya akal dia. Atau anak kecil ketika dia ya melihat tai kucing, maka dia merangkak-rangkak, dia makan tuh tai kucing itu. Kenapa? Karena punya akal dia. Memangnya anak kecil, bahkan ada yang makan tainya sendiri dia, wa'iyadzubillah. Minta maaf, ini karena anak kecil. Tapi betapa banyak manusia-manusia, ya, remajakah, dewasakah, bahkan orang tua, ya, dia tidak punya akal. Sehingga apa? Menjerumuskan dirinya ke dalam narkoba. Menjerumuskan dirinya untuk berzina. Zina matanya, zina mulutnya, zina telinganya, zina tangannya, ya, berbuat dosa, berbohong, berdustakah, atau memfitnahkah, atau menipukah dalam berdagang. Dengan apa? Kenapa terjadi demikian? Karena hatinya busuk, karena akal warasnya hilang pada dirinya. Dia mabuk dengan dunia, dia mabuk dengan syahwat, sehingga dia sampai terjerumus pada dosa. Wa yadullah. Mudah-mudahan semua yang hadir terhindar dari dosa. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau khawatirkan kepada umatnya,
terhadap dosa sehingga beliau mengatakan Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampuni dosa umatku. Baik ya Rasulullah, silahkan kesempatan yang kedua. Silahkan ya Rasulullah untuk berdoa. Untuk kesempatan yang kedua, Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengangkat suaranya sambil mengatakan Allahumma ighfir li ummati. Dua sama doanya, ya Allah ampuni dosa umatku. Jadi itulah yang membuat prihatinnya Nabi, dosa. Itulah yang membuat khawatirnya Nabi terhadap kita adalah dosa. Wahai para pecinta Nabi SAW, kekasih Nabi SAW, bahagiakan Nabi SAW. Wahai para remaja-remaja, saya bahagia sekali yang hadir di sini kebanyakan adalah remaja-remaja. Orang-orang yang usia-usia produktif, di bawah 40 tahun, masih kuat, masih produktif. Bahkan ada yang masih umurnya 15, 13, ya, masih produktif sekali. Ya, kalian niat yang kuat, berjanji dalam hati kalian, saya tidak akan berbuat dosa lagi demi kekasihku Nabi Muhammad. Saya tidak mau lagi ditipu oleh iblis. Saya tidak mau ditipu oleh Dajjal dan pengikutnya. Saya tidak akan membuat nangisnya Nabi Muhammad. Saya tidak akan menyakiti hati Nabi Muhammad dengan dosa. Kalau seandainya HP saya ini membuat saya dosa, mata saya melihat aurat, mata saya melihat hal-hal yang tidak suka, ya, terlihatnya wanita-wanita yang telanjang atau yang setengah telanjang atau adegan-adegan yang tidak karu-karuan, membuat sedihnya Rasulullah, membuat sedihnya baginda Nabi kekasih kita, dan jauhnya saya dengan dia, saya akan lempar saya punya HP ini. Saya akan jauhkan HP saya sehingga saya tidak perlu pakai HP lagi. Karena kalau ini membuat sedihnya kekasih saya Nabi Muhammad. Siap berjanji demikian? Siap berjanji seperti itu? Ya, jual HP. Pakai HP jadul saja atau tidak usah pakai HP. Supaya kamu konsentrasi untuk menghafal Quran. Supaya kamu konsentrasi untuk menghafal hadisnya Rasulullah. Supaya kamu mengkonsentrasi menghafal al-af'al wal asma' al-lughatul arabiyah yang pernah lafaz-lafaz itu keluar dari lisan beliau yang mulia. Bagaimana kamu akan mengeluarkan, ya, lisan kamu, mulut kamu, lafaz-lafaz yang dilafazkan Nabi SAW dengan kalimatul arabiyah. Demikian juga hadis-hadis Rasul, demikian juga Al-Quran yang mulia. Ya, kalau kita masih hati kita berada nyambung dengan HP-HP itu, susah untuk kita hafalkan. Ya. Susah untuk bisa masuk cahaya itu dalam diri kita. Ya, remaja putri, remaja putra, tinggalkan HP kalian. Siap untuk membuat senyumnya Rasulullah, agar mata kamu bisa mimpi berjumpa Rasulullah. Dan apabila kamu mujahadah akan berjumpa Rasulullah walaupun tidak mimpi, kamu akan melihat wajah beliau yang sangat luar biasa. Kamu akan melihat bagaimana senyumnya beliau yang tidak akan bisa dinilai oleh seluruh kenikmatan dunia dan ini dan seisinya. Dan siapa yang berjumpa Rasulullah di dunia walau dalam mimpi, tanda insya Allah nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, man yarani fil manam fasayarani fi yaqadha. Siapa yang bisa melihat aku dalam mimpi, maka dia akan berjumpa kepadaku dalam keadaan berjaga insyaallah. Man yarani fil manan faqad yarani haqqa. Siapa yang bisa melihat aku dalam mimpi, sungguh dia melihat diriku sesungguhnya. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka energi dan kekuatan yang paling dahsyat untuk bisa berjumpa kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang cinta kepada kita melebihi dari semuanya, manusia yang membawa kunci surga, manusia
yang dengannya lah diciptakannya langit dan bumi. Syarat utama untuk berjumpa kepada beliau, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, zahiran wa batinan, maka akan tersingkap hati kalian, akan berjumpa dengan manusia yang suci tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selama hati kita kotor, selama mata kita kotor, selama tangan kita kotor, selama perut kita masuki yang haram, susah untuk berjumpa dengan beliau. Susah cahaya ilahi masuk dalam diri beliau, dalam diri kita. Susah mata kita melihat wajah beliau yang indah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dosa. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah bisa membuat senyumnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesempatan yang ketiga, ya baginda Rasul, silahkan engkau berdoa yang ketiga ya Nabi Muhammad. Kesempatan yang tiga, apa kata beliau? Khaba'tu da'wati hadhihi al-mustajabah li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku yang mustajabah ini untuk memperjuangkan umatku besok di hari kiamat. Beliau mengatakan bahwa semua para nabi, tidaklah satu nabi pun kecuali Allah diberikan kepadanya kesempatan satu doa yang mustajabah. Semua para nabi punya doa yang mustajabah. Dan para nabi sebelumku, mereka sudah menggunakannya di dunia. Mereka ta'ajjalu fid dunya, sudah tergesa-gesa menggunakan doa yang mustajabah itu di dunia. Kalau saya masih simpen doa saya yang mustajabah di akhirat untuk memperjuangkan umatku biar semuanya bisa masuk surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan nanti manusia tahu, seluruh makhluk Allah akan tahu, malaikat semua akan tahu, semua jin akan tahu, bahkan setan akan tahu, manusia akan tahu bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ketika dalam huru hara yang teramat dahsyat, matahari diturunkan hanya satu jengkal, manusia dalam keadaan panik, mencekam, mentakutkan, sehingga perempuan-perempuan yang hamil berguguran, bayi-bayi berubah kepalanya menjadi ubanan, semua dalam keadaan genting. Dan itu semuanya akan mencari manusia yang paling dekat dengan Allah. Maka mereka datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar. Wahai Abul Bashar, ayahnya manusia, kami dalam keadaan genting, kami dalam keadaan bahaya, tolonglah ya Nabi Allah Adam, wahai ayah kami. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi nafsi, saya tidak berani untuk menghadap Allah. Hari ini Allah murka semurka-murkanya, tidak pernah murka yang seperti ini, saya tidak berani. Akhirnya mereka lari kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam sebagai awalur rasul. Nabi Nuh pun menolaknya. Mereka lari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Nabi Ibrahim pun juga menolaknya, tidak berani menghadap Allah. Mereka lari ketemu kepada Kalimullah Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tidak berani. Kemudian datang kepada Nabi Allah Isa al-Masih, Ruhullah wa kalimatihi. Nabi Isa pun tidak berani untuk menghadap Allah. Akhirnya mereka berjumpa kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengangkat tangannya dan mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Akulah makhluk satu-satunya yang diizinkan untuk berjumpa dengan Allah. Akulah makhluk satu-satunya yang bisa menghadap kepada Allah di saat seperti ini. Di saat itulah Allah akan tunjukkan semua manusia dan makhluk sejagat raya bahwa inilah kekasihku yang sejati. Inilah Habibi, Habibur Rahman. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'ta wa kul yusma' li qawlik washfa' tushaffa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ya, wasal tu'ta, minta apa saja aku akan berikan semuanya.
Wa qul yusma' liqaulik, ucapkan apa saja, saya akan dengar, saya akan lakukan apa yang kamu maukan, dan berilah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka syafaat Utbah ada di tangan beliau. Begitulah akhirnya Nabi SAW memberi syafaat kepada para nabi dan para rasul, agar mereka memberi syafaat kepada umatnya dan keluarganya. Kemudian Rasulullah memberi syafaat kepada para ulama-ulama, agar para ulama bisa memberi syafaat kepada keluarganya dan murid-muridnya. Kemudian Rasulullah memberi syafaat kepada para syuhada, agar syuhada bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Yang punya syafaat, yang bisa memberi syafaat adalah asy-syafa'atu lil anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Kemudian Rasulullah memberi syafaat kepada siapa? Kepada orang yang ada hubungan dengan beliau, kepada orang yang mengenal beliau dan dikenal oleh beliau. Maka mudah-mudahan semua yang hadir ini dikenal oleh Rasulullah SAW. 40 hari, 40 malam antum keliling dari satu gang ke gang, dari satu tempat ke tempat yang lain, dipimpin oleh Kiai Haji Mufti Nasihin untuk membesarkan Rasulullah SAW, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk memasukkan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah dalam hati dan pikiran kalian, mencintai Rasulullah walaupun satu hal yang seperti ini. Mudah-mudahan semuanya wajah-wajah kalian dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wajah-wajah kalian insyaallah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang mendapatkan syafaatlah itulah orang yang akan selamat. Tanpa syafaat Rasulullah tidak mungkin kita masuk surga. Tanpa syafaat Rasulullah tidak mungkin kita masuk surga. Mau masuk surga dengan apa? Mau masuk surga dengan amal kita. Kalau ulama mengatakan orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, betul? Siapa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Rasulullah. Ya. Ana rahmatul muhda, akulah rahmatnya Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau pasti kau ada pembawa rahmat di alam semesta. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadlullah, karunia Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah. Siapa? Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu, untuk Allah kalian berbahagia. Kita bergembira dengan rahmatnya Allah. Kita bergembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat ini, maka mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berjuang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, wahyu ya beberapa saat tidak datang. Firman Allah beberapa saat tidak datang, sehingga orang-orang mencemooh kepada Nabi Muhammad bahwa Tuhanmu telah meninggalkan engkau. Kamu sudah tidak lagi ya dianggap oleh Tuhanmu. Rasulullah bersedih karena Rasulullah suka mendapatkan wahyu, bisa berdialog dengan Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melihat kekasihnya yang sedih seperti itu, segera Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan wahyu kepadanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah bersumpah. Allah bersumpah memberikan pengumuman kepada seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Wahai Muhammad kekasihku, Tuhanmu yang memeliharamu. Rabb, maka Allah mengatakan Rabbuka, pemeliharamu, yang mengasihimu, yang mengaturmu, yang dekat denganmu. Rabbuka, tidak meninggalkan kamu dan tidak membencimu. Wala saufa yu'tika rabbuka, kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu sudah mendapatkan kedudukan tinggi di dunia. Aku berikan anugerah yang sangat luar biasa di dunia, wahai Muhammad. Tapi nanti di akhirat akan aku berikan lebih lagi daripada apa yang aku berikan kamu di dunia ini. Sehingga semua manusia, semua tadi tahu bagaimana kedudukan Nabi SAW. Itulah makna wala saufa yu'tika rabbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi SAW bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan kepada Nabi fatarda ay hatta tarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad hingga kamu ridho. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kira-kira ya Rasulullah, engkau ridho ketika nanti kamu di akhirat diberi oleh ridho, itu sampai gimana ridho engkau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la ardo ahadan min ummati dakhalan nar. Saya tidak akan ridho kalau ada satu umatku masuk neraka. Betapa cintanya Nabi dengan kita, betapa sayangnya Nabi dengan kita, sehingga beliau berjuang tidak mau satupun dari kita yang hadir ini dan umat yang sana masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau akan berjuang terus bagaimana kita semua masuk surga. Amin. Para jamaah yang mulia, beliaulah kekasih kita yang sejati. Ya, kekasih kita yang sejati. Nanti ketika kita berada di akhirat, bapak kita akan lupa dengan kita. Ibumu yang menyusuimu akan lupa dengan kamu. Dan kamu pun akan lupa dengan bapakmu, lupa dengan ibumu. Saudaramu yang kamu main-main bareng dan berjuang bareng, berada di rumah sejak kecil hingga kamu mati nanti, saudara kandungmu akan lupa dengan kamu dan kamu pun akan lupa dengan saudaramu. Kekasihmu, pasanganmu yang katanya sehidup semati bohong, dia akan lupa dengan kamu, kamu pun lupa dengan dia. Pertanyaannya, siapa manusia yang tidak akan lupa dengan kita? Sampai di akhirat kita tidak dilupakan Nabi Muhammad. Sampai di akhirat beliau akan berjuang satu persatu dari kita ini, para pendosa ini, untuk masuk surga. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari yang sangat huru-hara dan genting, ya, manusia akan lari, yafiru mar'u min akhihi, seluruh manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya. Yafiru, meninggalkannya, melupakannya. Wa sahibatihi wa banih, pasangannya dan putra-putrinya. Tapi satu manusia, ya, kekasih Allah dan punya kekuatan itu diizinkan Allah, adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para kekasih Rasulullah, apa yang akan kalian balas terhadap Rasulullah yang berjuang supaya kita selamat, yang berjuang supaya kita bahagia, yang berjuang mati-matian supaya kita semuanya masuk surga? Beliau pernah luka jidatnya karena terlempar marten oleh orang-orang Quraisy, bocor kepada beliau. Beliau pernah giginya rampal gara-gara dilempar martel oleh orang-orang Quraisy. Beliau pernah kakinya luka dengan berjalan terpapah-papah. Beliau pernah, ya, dalam keadaan lapar sehingga diganjel perutnya sampai 3 batu.
tidak makan dan tidak minum. Untuk apa beliau lakukan seperti ini? Untuk memperjuangkan kita agar Islam masuk dalam hati kita, agar iman masuk dalam rohani kita. Namun jangan sekali-kali kalian membuat sedih beliau. Jangan sekali-kali engkau balas perjuangan yang mati-matian kekasih ilahi. Begitu dahsyatnya beliau berjuang untuk kita. Kemudian kita sangat lemah, baru digoda sedikit saja oleh syaitan dan iblis. Kemudian kita berbuat maksiat dan dosa. Kemudian kita membenci sesama muslim satu saudara dengan yang lain gara-gara rebutan harta atau tahta. Jangan sekali-kali para jamaah yang mulia. Bahagiakan Nabi SAW dengan taat. Bahagiakan Nabi SAW dengan persatuan dan kesatuan di antara kita. Ya, tanggalkan keinginan duniawi. Tanggalkan keinginan syahwat dan hawa nafsu. Kita melebur demi untuk Rasulullah SAW. Kita melebur demi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Persatuan dan kesatuan itulah yang selalu juga diidam-idamkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna syaitana ayis an yu'badu ya fi jaziratil Arab, yu'badul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya ada riwayat tidak pakai jaziratul Arab. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Iblis, syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat sudah tidak mungkin lagi menyembah iblis. Tipu daya iblis untuk menyembah disembah dengan berbagai macam tipu daya sudah putus asa dia pada orang salat. Wa idza kana tama' fatahrishu fimma bainahum. Kalau masih ada celah, ingat ini, Rasulullah mengatakan, kalaupun masih ada celah, maka iblis dan setan itu akan menebarkan permusuhan di antara orang-orang yang salat. Akan menebarkan permusuhan di antara barisan umat Islam. Itulah faraq, itulah kesempatan yang ada dalam diri iblis. Maka jangan mau kita tertipu oleh iblis, dipecah belah gara-gara partai, dicecah belah gara-gara keinginan duniawi, gara-gara tahta. Kalaupun kamu punya pilihan, silahkan pilihan, tapi ranah diri, ranah pribadi. Jangan sampai kita pecah gara-gara yang demikian itu. Siap untuk tidak pecah? Siap untuk bersatu? Ya, jangan mau kita dibawa oleh berita-berita yang menjatuhkan ini, menjatuhkan itu, mencaci ini, mencaci itu, berbuat ini dan begitu, jangan mau. Apalagi para ulama-ulama ini, para habaib ini, tokoh-tokoh umat Islam ini, ya, maka inilah sebagai pengikat-pengikat umat untuk bersatu, penyejuk-penyejuk umat untuk bersatu, tidak terpancing, ya, dengan adanya perebutan tahta yang setiap 5 tahun ini, sehingga barisan umat Islam terpecah-pecah, membuat sedihnya Rasulullah, ya, sehingga diri umat Islam terpecah-pecah, ya, membuat sakit hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberi peringatan kepada kita untuk kita tidak bersatu, ya, untuk mendatangkan pertolongan Allah, ya. Maka Allah berkata, wa idza tasabat ummati saqatat, ya, barakatul wahyi. Kalau sampai umatku saling caci memaki satu dengan lain, tidak bersatu, maka ya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala barokahnya wahyu. Sehingga kita baca Quran tapi tidak faham apa isinya Quran. Bahkan kadang-kadang Quran digunakan dalil untuk memecah belah umat, wa'iyadzubillah. Ya, karena barokahnya Quran sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tidak bersatu, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menurunkan kepada diri kita, ya, apa? Kekuatan kita akan rapuh. Pertolongan Allah tidak akan turun. Maka untuk itu sekali lagi kita insya Allah disatukan dengan benderanya Rasulullah.
Kita dikasih satukan semuanya hati kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalankan terus taat kepada Allah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia guru kita Ustaz Mufti Nasihin. Berikan sehat afiat zahiran wa batinan. Berikan putra-putrinya insyaallah dzurriyyatus salihah. Dan para jamaahnya insyaallah bahagia dunia dan akhirat. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, semoga orang-orang yang hadir ini disembuhkan semua penyakitnya. Dijadikan kekasih-kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijauhkan maksiat zahiran dan batinan. Diberi cahaya hatinya bisa melihat wajah Rasulullah. Diberi cahaya hatinya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Fi yaqadhah wa fil manam. Insyaallah semuanya meninggal dunia dengan husnul khatimah. Guru-guru kita mulia yang hadir ini dipanjangkan usianya semua adalah beri kesehatan jasmani dan rohaninya. Diberi kemurahan rezeki ya Rabbal Alamin. Diberikan kepada beliau insyaallah kekuatan untuk memimpin kita semuanya. Kesabaran untuk memimpin kita semuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Inna nabatu ni'matik fala talja'alna hasadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihil muka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bihil muka fid dunya wal akhirah. Ya malikad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadaka salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadaka salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali ikram ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا الله يا غوثا يا ربا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. وبنياتي إن شاء الله لأرواح والدينا والديكم ومشايخنا ومالنا وجميع الأولياء الصالحين في ميدان خاصة وفي سمطرة الشمالية عموما وفي إندونيسيا عموما يا رب العالمين. اللهم اغفر لمعلمينا وفي مشايخنا يا رب العالمين وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأرواحنا ومن وجميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم بالجنة. رد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل في طاعة الله بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.